Hello everyone, let's be leader with Posisa, podcast OSIS Maridasa. Oke, sebelumnya kenalin, saya Atika Najla Huria, sering disapa Najla, akan mengisi podcast pada Posisa hari ini. Selain pembawa podcast yang berbeda, kali ini tamu yang diundang juga pasti berbeda dong. Seperti yang sudah kalian lihat, hari ini saya bersama salah satu guru di SMA 10 yang dikenal sebagai guru yang asik sama murid-murid di sini ya Pak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Suyanto. Saya kebetulan mengampu pelajaran fisika dan saya menjadi guru SMA 10 itu sampai sekarang kurang lebih sekitar 28 tahun. Kira-kira itu. Nanti lebih lanjutnya mari kita sama-sama bedah bareng-bareng tentang saya dan bagaimana saya dan apa yang disampaikan oleh narasumber kepada saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, jadi Pak Yanto ini salah satu guru fisika di SMA 10 ya. Nah, dan fun fact sebelumnya saya itu nggak tahu kalau Pak Yanto ini guru fisika Pak. Sampai saya ngeliat video dari salah satu akun TikTok kelasnya kakak kelas saya, itu lumayan ramai loh Pak yang nonton sampai nge-like Pak. Di situ Pak Yanto lagi peragain pelajaran fisika yang saya lihat di videonya itu lagi materi medan magnet Pak. Betul. Yang Bapak putar-putar gitu Pak. Terus di situ ada komen yang bilang lebih suka guru yang kayak gini, jadi lebih paham buat aku yang ingatannya lebih kuat di gambar daripada kalimat. Berarti di situ Pak Yanto lagi peragain gaya belajar visual ya Pak? Betul. Oke, fun facts, gaya belajar visual itu gaya belajar yang dia itu lebih ngandelin penglihatan buat menerima informasi ya. Nah, biasanya kayak gini itu murid yang lebih suka melihat atau membaca teks yang isinya gambar, diagram, grafik, foto, dan sejenisnya. Oke, ngomong-ngomong nih Pak Yanto ini tadi udah 28 tahun ya Pak jadi guru di SMA 10. Udah terbilang cukup lama ya Pak. Berarti itu dari tahun 1997 ya Pak? Betul, tepat sekali. Wow. Selama 28 tahun nih Bapak jadi guru di SMA 10 Pak. Apa sih tantangan terberat yang Bapak alami selama jadi guru Pak? Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke sana, ini saya mau cerita dulu. Iya. Sebelum saya menyampaikan tantangan-tantangan. Jadi waktu itu SMA Negeri 10 itu memang diperuntukkan untuk SMA Negeri unggulan memang. Namanya dulu adalah SMA Negeri 10 Melati Samarinda. Kenapa ada Melati? Karena dulu kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang saat itu masih menjadi Dikdikbud, Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan dulu waktu itu. Kemudian menjelma menjadi Dinas Pendidikan yang sekarang ini. Jadi kerjasama antara Dinas Dikdikbud pada saat itu dengan yayasan yang namanya Yayasan Melati. Nah, dari situ anak-anak sekalian, karena SMA 10 itu sudah dicetak, sudah dilabeli sejak awal SMA plus, tentu yang ada di dalam harus plus ya. Termasuk siswanya harus plus, gurunya juga harus punya kelebihan-kelebihan. Oleh karena itu, setelah kita masuk di situ, itu tantangan berat buat saya pada saat itu. Saya masih muda. Artinya saya belum nikah pada saat itu, masih muda. Artinya saya punya tantangan yang berat menghadapi beban yang berat yang disandang di pundak saya oleh para pemimpin-pemimpin Kalimantan Timur pada saat itu. Termasuk Pak Gubernur dan jajarannya. Utamanya pemimpin-pemimpin yang ada di Dinas Pendidikan pada saat itu. Sehingga beban berat menyandang yang saya sandang di pundak saya dan kawan-kawan pada saat itu. Karena saya ini pada saat itu masih muda, jadi energik lah bahasanya. Jadi berusaha maksimal untuk
bagaimana saya mencetak atau guru-guru SMA Negeri 10 mencetak siswanya unggul sesuai dengan kalimat yang mengatakan SMA Negeri 10 plus melatih Samarinda. Plusnya di mana? Di sini plus-plusnya yang harus kita kupas. Pada saat itu plusnya SMA 10 itu apa? Satu, semua siswa diasramakan. Jumlah siswa pada saat itu hanya 60 siswa. 2 kelas 30 siswa, 30 siswa. Sehingga tidak terlalu keberatan atau terlalu sulit lah untuk bagaimana menggodok anak itu, karena bahannya anak itu yang masuk ke SMA 10 sudah disaring sedemikian rupa. Jadi dulu SMA 10 itu berdiri itu karena menginginkan bahwa pemimpin Kalimantan Timur itu bagaimana siswa-siswa itu bisa bersaing secara global, khususnya dalam meraih pendidikan yang bagus, yang unggul, utamanya perguruan tinggi di Pulau Jawa pada saat itu, yaitu di UI, ya, ITB, Gadjah Mada, UNER, ITS, dan lain sebagainya, yang tatarannya itu sulit ditembus oleh anak-anak yang berada di Kalimantan. Makanya itulah concern dari para pemimpin itu, kenapa SMA 10 itu didirikan. Salah satunya itu. Sehingga kami pun karena itu diberi amanah, ya kita jalankan dengan baik. Namun anak-anak sekalian, semuanya ini yaitu tidak serta-merta kita itu menjadi guru di situ itu gampang Bapak, anak-anak sekalian. Tetapi perlu tes ulang. Jadi setelah jadi pegawai negeri itu dites, saya ini melalui tes sudah 3 kali kalau tidak 4 kali. Nah, selama di SMA Negeri 10. Jadi upgrade terus, upgrade. Ada guru-guru kita yang dulu bersama dengan saya keluar dari SMA Negeri 10, pindah ke tempat lain. Ada yang dari luar masuk. Siapa contohnya? Contohnya yang dari luar masuk itu Pak Arif Imam Subagio, Pak Subagri, almarhum Pak Supangat. Itu juga dari luar ke SMA 10. Kemudian Pak Agus Ghazali yang sekarang Kepala Sekolah SMA Negeri 2 itu juga dari luar pindah ke SMA Negeri 10, ya, karena memenuhi kualifikasi, artinya mampu, gitu ya. Juga ada yang dulu awalnya dari SMA Negeri 10 tetap di situ ada. Siapa contohnya? Banyak di sini masih yang tertinggal, termasuk saya, Ibu Umulaili, Pak Abu Samsudin, kemudian Ibu Siti Robiah, banyaklah, intinya masih cukup banyak. Nah, dari situlah karena SMA 10 sudah dilabeli unggul, jadi tanggung jawab yang ada di pundak saya ini berat sekali, sehingga kita harus banyak belajar. Di mana belajarnya? Salah satunya saya pertama kali belajar itu dengan Pupuk Kaltim, SMA Pupuk Kaltim, Pidatra. Itu saya belajar dari sana, bagaimana memanage anak-anak itu dengan baik. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu tahun 2000 kita meluluskan anak kita yang pertama. Dan pada saat itu ada ujian nasional namanya NIM, ya. NIM kita pada saat itu rata-rata insya Allah 54, sekian. Seingat saya itu. Kemudian tahun berikutnya meningkat. Tahun berikutnya bahkan kita dinobatkan menjadi sekolah yang terbaik, ya, di Kalimantan Timur dan se-Indonesia. Walaupun se-Indonesia bukan nomor 1, ya, tetapi secara nasional pada perwira NIM pada saat itu kita peringkat kedua seingat saya. Sehingga rata-rata NIM pada saat itu yang jumlah mata pelajarannya 6, kalau bulat berarti 60, kita rata-ratanya 9, berapa, karena jumlah rata-rata 56. Kalau 56 dibagi 6 kira-kira berapa? Ada 9 kan? Ada 9 lebih. Maka tidak heran kalau anak-anak kita pada saat itu memiliki kualitas yang cukup bagus, dan yang masuk di perguruan tinggi juga tidak hanya perguruan tinggi yang mohon maaf tanda kutip di lokal saja, tetapi mayoritas dia keluar. Dan sekarang anak-anak yang angkatan pertama banyak menjadi dosen di Mullah Warman sini, banyak menjadi dokter, dan sekarang mayoritas yang sudah menjadi dokter itu sudah mengemban menjadi kepala puskesmas, kepala seksi, kepala bidang. Sudah banyak sekali anak-anak kita yang sudah berhasil
tinggal bagaimana jalannya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi dari itu. Jadi untuk SMA 10 alhamdulillah pada saat itu memang luar biasa karena memang anak-anaknya digodok di dalam, pelajarannya pun tidak juga terlalu banyak ya, artinya bukan terlalu banyak, itu pelajaran tetap ada, tetapi ada skala prioritas pelajaran-pelajaran yang harus oleh anak-anak kuasai. Contohnya apa? Contohnya 6 pelajaran yang diunkan itu harus ada tambahan. Kapan tambahannya? Tambahannya dulu pada saat itu sekolah kita itu pulang itu jam 1, sudah pulang itu. Kemudian anak-anak asrama itu makan di asrama bareng. Setelah itu jam 2 itu anak masuk lagi ke sekolah untuk tambahan pelajaran. Yang tadi pagi tidak atau belum mampu dipecahkan di sore. Kemudian itu berlangsung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian untuk malam harinya diseling. Malam hari itu masuknya di hari Senin malam, Rabu malam, Jumat malam. Itu masuk lagi bagi anak-anak. Selebihnya anak-anak mengembangkan diri, bakat minatnya melalui keterampilan, baik itu keterampilan olahraga, keterampilan macam-macam di ekskul yang diikuti oleh para siswa pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang termasuk kalian itu berada di dalam SMA Negeri 10 Samarinda. Tentu ya seperti ini. Tentu di dalam perjalanannya mesti ada distorsi itu mesti ada. Namun demikian karena marwahnya SMA 10 sudah dilabeli oleh masyarakat, oh SMA 10 unggul loh. Nah, gitu. Maka SMA 10 dikatakan sekolah unggul. Kalau di Samarinda alhamdulillah masih SMA 10 lah yang kita bisa banggakan lah kira-kira itu. Kira-kira itu sedikit mengenai Anda SMA 10 ya. Jadi untuk tantangan-tantangan yang Bapak alami ini juga demi sekolah ya Pak? Betul. Oke. Nah, karena Bapak ini juga sudah bertahun-tahun jadi guru nih Pak. Pasti sudah ngerasain beberapa kurikulum kan ya Pak? Betul. Nah, karena saya aja sebagai murid yang merasakan 2 kurikulum berbeda ini tuh merasa sedikit struggling gitu Pak, karena perbedaan 2 kurikulum yang saya jalani, yang pertama itu dari saya SD sampai saya lulus SMP itu saya pakai kurikulum K13 dan ini tahun pertama saya pakai kurikulum Merdeka. Nah, kalau di saya aja sebagai murid merasa sangat susah payah karena perbedaan yang signifikan. Bagaimana Bapak sebagai guru menghadapi beberapa kurikulum yang sama pemerintah Indonesia ini diganti-ganti gitu? Bagaimana? Baik, mengenai kurikulum saya juga sudah menjalani atau ikut di dalam kurikulum itu sejak mulai dari saya SD. Saya lahir 57 tahun yang lalu. Berarti saya sudah 57 tahun. Berarti kurikulum itu saya sudah menyuai beberapa kali ya. Termasuk saya waktu di SD itu tahun 75 ada kurikulum 75 pada saat itu. Jadi awal kurikulum itu di 49 setelah merdeka itu. Ya, saya akan nyoba, saya nyatat ya beberapa kurikulum 47 pertama kali kurikulum setelah merdeka ya. Setelah itu kurikulum 52, 64 saya belum lahir, baru 68 saya lahir ya. Kemudian kurikulum 84 itu saya pada saat di SD itu ya. Kalau enggak di SMP SD ya. Kemudian 94, kemudian KBK, kemudian KTSP 2006, kemudian tadi yang K13, nah, kemudian kurikulum Merdeka yang sekarang ini, gitu ya. Jadi cukup banyak sekali ya. Tentu sebenarnya kurikulum didesain itu tidak lain adalah untuk mencari formulasi yang pas, yang tepat dan cocok. Itu sebenarnya. Jadi dengan pergantian kurikulum itu sebenarnya juga tidak tidak menjadikan kurikulum ini jelek, kurikulum ini baik, bukan begitu, tetapi menyempurnakan dari kurikulum yang sudah ada itu disempurnakan, dicarikan formulasi yang tepat, yang pas, yang cocok untuk anak-anak kita. Dan
diperbaiki kurikulum sudah ada itu. Tentunya begitu. Dan tentu memang di dalam perjalanannya dalam mengaplikasikan kurikulum itu juga tidak kita bisa menjustifikasi wah kurikulum ini digonta-ganti kayak apa. Berarti kurikulum ini jelek kan? Tidak bisa menjustifikasi begitu. Untuk mengatakan jelek atau kurang bagusnya kurikulum dan bagusnya kurikulum perlu evaluasi. Dan evaluasi kurikulum tidak bisa serta-merta 2 tahun dievaluasi. Katakanlah belum bisa berjalan dengan baik dikatakan kurang baik, itu juga tidak fair lah menurut saya. Itu juga perlu dievaluasi lebih lanjut ya. Bagaimana kurikulum sudah berjalan itu bisa diterima oleh anak-anak dengan baik atau tidak itu ya. Jadi tidak juga menjustifikasi ketika kurikulum diganti itu berarti kurikulum ini tidak bagus dong, bukan begitu ya, bukan begitu. Tetapi tentu dengan adanya kurikulum baru itu ini kan hasil evaluasi kurikulum sudah ada untuk diperbaiki begitu ya. Tetapi untuk mengevaluasi itu ya tidak serta-merta hanya waktu jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun dievaluasi. Paling tidak 10 tahun lah dievaluasi. Minimal adalah 5 tahun. Nah itu baru bisa terlihat. Nah sampai 10 tahun berjalan itu terlihat. Itu pun juga seperti kurikulum KTSP. KTSP itu sebenarnya kurikulum K13 ya. K13 itu sebenarnya bagus sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi belum sampai pada finalnya ternyata sudah ada kurikulum baru lagi. Saya tidak tahu juga ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya kementerian itu. Tentu setahu saya dengan pergantian kurikulum itu maunya pemerintah adalah memperbaiki sistem pendidikan Indonesia supaya kurikulum itu pas dan cocok untuk anak-anak kita. Tentu saya ulang kembali, untuk pergantian kurikulum itu tentu sudah melalui evaluasi yang matang ya, kemudian memperbaiki dari kurikulum yang sudah ada. Tentunya itu yang perlu saya garis bawahi. Dan saya selama pergantian kurikulum itu ya menyesuaikan sebagai seorang guru, menyesuaikan kurikulum ini. Kalau zaman dulu kurikulum belum ada yang namanya teknologi seperti ini, belum ada. Sekarang harus ganti ini. Dan saya harus belajar bagaimana saya menguasai atau paling tidak bisa menggunakan alat ini untuk pembelajaran saya. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, saya harus dituntut itu. Walaupun sudah tua, tetapi ini sebuah tuntutan zaman yang mana harus kita ikuti. Kalau kita melawan dari tuntutan zaman ya akan digilas zaman. Oleh karena itu, tentu dengan adanya ini saya sambut positif, karena dengan adanya ini yang tadinya informasi tidak bisa berjalan dengan cepat, ini sangat cepat sekali. Dan di sini adalah ilmu pengetahuan ini ada semua di sini. Kira-kira itu ya. Jadi menurut Bapak kurikulum apapun itu sama aja untuk menambah ilmu seorang murid gitu ya Pak. Cuman cara-caranya aja yang selalu semakin zaman semakin dikembangkan gitu ya Pak. Betul ya. Nah Pak, ini padahal Indonesia ini kan sudah semakin berkembang apalagi di dunia pendidikannya nih Pak. Nah, tapi Pak banyak banget di media sosial ini yang lagi rame Pak terkait anak yang sudah SMA tapi dia itu belum bisa perkalian, pembagian dan pengetahuan. Nah, itu menurut Bapak itu kesalahan dari sistem pendidikan di Indonesia atau kesalahan dari individualnya itu sendiri Pak? Sebenarnya kalau sistem pendidikan di Indonesia itu tidak salah ya, sudah dicanangkan dan itu tadi saya katakan sudah dievaluasi tiap-tiap kurikulum. Namun demikian mohon maaf dengan adanya teknologi yang luar biasa ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap individu masing-masing anak. Bagaimana anak-anak bisa memanage menggunakan ini dengan baik ya, dengan baik, kemudian bisa memilih dan memilah dari konten-konten yang ada di dalam ini untuk pendidikan. Nah, anak-anak lebih kepada lebih suka melihat, mohon maaf tanda kutip, YouTube dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Lebih banyak di situ. Sekarang tinggal percaya dan tidak aja. Kalau melihat di survei saja. Sehingga anak itu mohon maaf
perkalian saja agak kesulitan gitu, agak kesulitan. Itu yang terjadi, memang itu terjadi di di masyarakat kita, di anak-anak sekolah kita. Karena apa? Itu tadi saya katakan, anak tidak dibatasi ini, tapi bagaimana anak harus bijak. Utamanya tidak hanya ada peran orang tua. Ya, sekarang kita lihat di masyarakat, anak-anak kita yang masih SD kelas 2, bahkan kok SD, anak masih TK loh, pegangannya sudah HP. Dan ini tidak dikawal oleh orang tua. Yang penting anaknya nggak nangis, sudah gitu. Nah, ini keliru. Menurut saya ada kekeliruan di situ. Ini baik ya, tetapi harus dibatasi. Sebagai orang tua harus membatasi ini, penggunaan alat-alat ini kepada anak-anak kita, utamanya anak-anak kita yang belum dewasa, dalam artian anak-anak SD yang memang di sekolahnya harus menggunakan ini, ya harus dikawal. Kalau di sekolah ya bapak ibu gurunya, kalau di rumah ya orang tuanya. Nah, kebanyakan kan tidak begitu. Kebanyakan orang tua itu acuh tak acuhnya itu, yang penting anak saya ini nggak nangis, nggak rewel, sudah pakai saja. Akhirnya dengan luasa anak-anak itu menggunakan ini. Akhirnya anak-anak itu, anak kecil sudah merajai, melihat kemana-mana sudah. Nah, ini yang jadi intinya. Oleh karena itu menurut saya orang tua sekolah itu harus bijak. Saya setuju ya kalau mulai sekarang ini dengan adanya teknologi ini kita batasi. Misalkan saya melihat di Lampung ya, kalau nggak salah di SMA berapa itu Lampung, kalau nggak di Lampung itu sudah membatasi anak-anak sekolah itu menggunakan HP itu ketika masuk sekolah, HP sudah dititipkan, ada loker HP, semuanya HP begitu. Nah, nanti pada saatnya nanti akan diambil itu ketika pulangan, semacam itu. Dan di Jawa Barat itu juga Pak Gubernur yang baru, Pak Deddy Mulyadi, itu juga sudah menginstruksikan semacam itu. Artinya bukan ini tidak boleh ya, tetapi kekhawatiran dari penggunaan HP, penggunaan alat elektronik ini, pendidikan ini yang berlebihan, yang akhirnya kalau berlebihannya digunakan untuk hal positif, dalam arti tanda kutip hal positif, untuk karena kita siswa untuk mencari masalah-masalah pendidikan yang ada di internet ini, enggak apa-apa, bagus itu. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya adalah dipelintir oleh anak-anak. Katakanlah Ian buka ada kontennya ya menurut kamu bagus, menurut anak-anak bagus, akhirnya apa? Disuguhkan konten-kontennya lebih bagus lagi. Nah, apa kata anak-anak? Nggak apa-apa, sebentar aja, 5 menit saja. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini ada masalah. Tentu semuanya itu juga tidak serta-merta kesalahan anak, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua, sekolah yang memadai juga harus memberikan aturan-aturan penggunaan alat elektronik itu supaya anak-anak lebih kepada penggunaannya lebih positif. Kira-kira itu dari saya. Jadi kalau anak itu selagi masih berada di status sebagai pelajar, mau apapun tingkah lakunya itu berarti guru itu selalu ada ikut andil gitu ya Pak? Betul. Jadi begini, kalau di sekolah itu guru itu tidak hanya sekedar menjadi seorang pengajar, mengajar, mentransfer ilmu, bukan itu. Tetapi guru lebih kepada bagaimana mendidik anak itu. Nah, mendidik anak inilah yang menjadi konsen kita. Karena di mohon maaf di akhir zaman ini luar biasa ya. Karena dengan teknologi yang luar biasa ini, tentu kita harus sebagai seorang guru, kita tidak hanya mentransfer, katakanlah pelajaran saya fisika, saya ngajari fisika, saya tidak. Tetapi fisika ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dihubungkan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, yang sekiranya bisa memberikan arahan-arahan pada anak supaya anak ini benar terarah sesuai dengan apa yang nanti dicita-citakan oleh anak. Tidak serta-merta anak hanya pintar di fisika saja, karena berhasil
anak itu tidak hanya ditentukan oleh akademisnya saja, tetapi ada faktor lain di situ. Ya, salah satunya adalah faktor sosial, faktor emosional, dan faktor spiritualnya itu memang harus ada di dalam sana, dan itu kita balut di dalam pembelajaran. Pak, insya Allah kalau itu dilakukan oleh mayoritas Bapak Ibu guru, insya Allah akan menjadi siswa yang baik, siswa yang bisa menjadi teladan untuk siswa-siswa yang lain. Kira-kira begitu. Berarti setelah apa yang sudah Bapak bilang, sekolah itu bukan cuma wadah untuk di bidang akademis saja ya Pak ya. Tapi kenapa kebanyakan sekarang sekolah ini itu lebih mengandalkan akademisnya pada daripada akademiknya gitu? Itu apakah ada faktor yang mendukung hal tersebut atau bagaimana? Sebenarnya desain sekolah itu tidak mesti harus ya. Kalau dulu mungkin iyalah ditonjolkan di akademisnya. Nah, sekarang ini kan harus bergeser. Karena keberhasilan anak itu tidak hanya ditentukan dengan pelajaran fisika saja, tetapi keberhasilan anak ke depannya itu banyak faktor. Salah satunya adalah di samping akademis, anak harus punya hubungan baik sosial. Nah, sosial itu apa? Ya kira-kira ya hubungan terhadap relasi lah bahasanya, relasi. Harus punya relasi. Kemudian di samping punya relasi, anak juga dibalik keterampilan ya. Keterampilan bukan hanya menghitung saja. Keterampilan katakanlah kalau saya lihat di Jepang itu anak-anak SD sudah diajari yang namanya setelikaan itu diajari. Dan itu sesuatu yang luar biasa, konkret itu di lapangan. Ya kebanyakan kan kita enggak begitu ya. Mohon maaf kalau siswa putri katakanlah kalau sudah di rumah katakanlah di situ ada, mohon maaf, ada lantainya kotor. Kadang-kadang juga tidak mau mengambil sapu untuk disapu. Kan sudah ada pembantu, kan bukan itu. Kemudian ternyata di dapur ada piring dan lain sebagainya yang kotor, ya harus dikorai. Itu harus menanti, kan ada pembantu, bukan itu masalahnya. Ini adalah melatih. Ketika anak ini nanti kalau dikerjakan oleh anak, melatih ketika anak ini nanti sudah berpisah sama orang tuanya, hidup di masyarakat, dia sudah punya bekal itu tadi. Nah disitulah makanya jangan enggan ketika orang tua itu tidak nyuruh kamu. Kita sebagai seorang siswa, kita itu harus peka dengan itu, harus peka sehingga apa yang sekiranya itu dilihat harus kita lakukan, dilakukan itu. Kira-kira semacam itu pembelajaran sebenarnya seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh negara Jepang sekarang ini konkret ini di lapangan dan itu menjadi bekal dia sehingga kalau anak-anak siswa-siswi di Jepang itu SD sudah dipelajari itu, SMP sudah meningkat, dari SMA meningkat lagi sehingga ketika dia menjadi seorang mahasiswa sudah terampil memang dan itu bekal mereka hidup di masyarakat. Nah, gitu kira-kira semacam itu. Jadi untuk di kehidupan sekarang saya bisa mengambil bahwa sebenarnya peran guru ini itu banyak ya Pak ya, tidak hanya mengajar di sekolah tapi guru itu juga otomatis apa yang dari sekolah pasti juga akan membawa kita ke lingkungan di luar. Betul. Sesuai individu masing-masing bagaimana kita mengatur diri kita sendiri di lingkungan pendidikan karena untuk di zaman sekarang pendidikan itu penting untuk bawa kita ke dunia yang selanjutnya begitu. Betul. Karena waktunya sudah habis ya. Nah, saya belum pernah diajar sama Bapak karena saya kebetulan juga anaknya lebih ke pengetahuan sosial Pak. Jadi mungkin nanti saat saya naik kelas saya bukan jadi anak muridnya Bapak karena Bapak guru fisika kan. Tapi dari pembicaraan singkat saya hari ini sama Pak Yanto, saya bisa mengerti bahwa guru itu tanggung jawabnya bisa dianggap besar ya Pak. Betul. Untuk kita ini yang masih statusnya masih jadi pelajar. Ya sekian dari posisi saya di saat ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.